Mas perlu keyakinan. Karena itu Mas sendiri yang akan jemput ke sana. Ya? Ya udahlah Mas, nggak usah. Mas ngetik-ngetik lagi aja, nggak usah telepon Reva, nggak usah jemput Reva, nggak usah samperin Reva, biarin aja Reva seneng-seneng. Oh enggak. Nggak usah. Mas harus ke sana. Mas harus lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Dan yang pasti Mas tidak mau lagi ada kebohongan. Mas harus yakin. Dan yang Mas harapkan tidak ada lagi hal yang mengganggu pikiran kamu sehingga kamu menduga-duga dengan tidak benar. Kamu mau ikut atau enggak? It's up to you. Nanti ada terjadi sesuatu sama mereka berdua, hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak disukai sama Allah, gimana Mas? Dosa jadinya Mas, ya kan? Adriana. Mas itu yakin sekali kalau yang namanya Reva tidak mungkin melakukan perbuatan yang bodoh seperti itu. Mas percaya sama Reva tentang hal itu. Dan Mas juga percaya sama Reva kalau dia bisa menjaga diri. Ya bener. Tapi Mas, kalau yang namanya pergi cuma berdua, ya kan? Malam-malam, gelap-gelapan, ketawa-ketiwi, haha. Kamu bisa aja gitu-gitu berdua Mas. Tetep Mas, pasti ada satunya lagi. Mas tahu satunya lagi siapa? Setan Mas. Nanti dihasut mereka jadinya berdua-dua, yang Reva anak baik-baik dan bisa menjaga dirinya memang benar. Nanti bakalan terpengaruh dan hilaf juga Mas. Nanti Mas, bukan hanya Reva aja yang berdosa, tapi kita sebagai orang tua juga berdosa karena kita tidak bisa menjaga dan mendidik anak sebaik mungkin. Hah? Bener nggak? Setan Mas, setan. Ya udah. Kalau gitu caranya, biar kamu tenang. Mas sendiri akan langsung pergi ke sana. Karena jujur Mas juga khawatir kalau nanti tidak ada yang mau nganterin Reva. Dan Mas tahu betul di mana base camp anak motor itu. Aduh, kalau Mas B kesana nemuin Reva dan Boy, terus Boy jadi tahu kalau Mas B itu ayahnya Reva. Aduh, tamat riwayat gue, tamat. Telepon aja dulu Mas, ditelepon ditanya dulu, nggak usah Mas langsung samperin, nggak perlu Mas, Mas kan juga masih ada kerjaan kan, lagi ngetik-ngetik, takutnya nanti malah keganggu, jadi Mas telepon aja. Reva kamu di mana? Kamu pulang sekarang, ini udah terlalu malam. Sayang, kan kamu sendiri yang bilang sama Mas. Kalau anak zaman sekarang itu paling gampang bohongin orang seperti Mas. Nah, kalau ditelepon, Reva kan bisa ngebohongin. Dia bisa ngeles, dia bisa ngelak, ya nggak? Tapi kalau Mas langsung lihat dia nggak bisa ngelak. Jadi Mas juga bisa tahu apa yang terjadi sama mereka. Dan yang pasti, kamu juga jadi tenang, kita semua menjadi tenang. Mas, jadi gini Mas, aku sekarang ngerti. Jadi menurut Mas kalau aku udah nggak sayang lagi sama Reva, aku nggak peduli lagi, aku nggak care, makanya Mas berpikiran kalau aku salah berpikiran seperti itu. Enggak. Karena ya mungkin hanya menduga-duga aja karena nggak senang lihat Reva bahagia. Ya nggak gitu, padahal aku kan demi kebaikannya Reva aja, aku mikirnya terbaik. Bukan begitu. Mas tahu betul kamu. Mas juga percaya sama kamu. Dan Mas juga percaya sama Reva. Mas percaya kepada dua-duanya. Tapi Mas juga tidak ingin menduga-duga. Jadi Mas perlu keyakinan. Karena itu Mas sendiri yang akan jemput ke sana. Ya? Ya udahlah Mas, nggak usah. Mas ngetik-ngetik lagi aja, nggak usah telepon Reva, nggak usah jemput Reva, nggak usah samperin Reva, biarin aja Reva seneng-seneng. Oh enggak. Nggak usah. Mas harus ke sana. Mas harus lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Dan yang pasti Mas tidak mau lagi ada kebohongan. Mas harus yakin. Dan yang Mas harapkan tidak ada lagi hal yang mengganggu pikiran kamu sehingga kamu menduga-duga dengan tidak benar. Kamu mau ikut atau enggak? It's up to you. Mas pergi dulu ya. Aduh, salah gue sendiri nih, mulut gak bisa direm. Sekarang gue harus ikut, gue harus jagain, takutnya nanti Mas B ketemu sama Boy dan tahu kalau misalkan ternyata suami gue itu anaknya Reva. Terus, aduh, berapa? Udah amat. Kami ya Beb, nanti lain kali kalau kamu mau ke rumah aku jemput aku, kamu jangan lupa bawain makanannya banyak banget gitu ya Beb ya. Jadi biar aku bisa jalan sama kamu. Waduh, bisa tekor bandar kalau gini ceritanya.
Lex, itu si Ian tuh lagi boncengan sama ceweknya. Iya Lex. Ini kesempatan untuk kita balas dendam. Ayo kita kerjain mereka. Iya, iya, iya. Ayo. Beb, itu kayaknya di Black Cobra deh. Bebek! Kamu teriak-teriakannya jangan kencang-kencang, aku gak konsen. Oh iya, yaudah. Mon, kayak itu kayaknya Meli sama Ian deh. Iya makanya, itu kayak tadi Black Cobra yang ngejar. Wah, mereka dalam bahaya. Aku harus kejar mereka. Rai, hati-hati Rai. Buntu lagi. Bebep, aduh gimana ini? Aku takut banget, Bebep. Bebek, udah kamu tenang aja ya. Di sini ada aku. Mendingan sekarang kamu ngumpet aja di sana ya. Enggak mau. Aku nggak mau. Kalau aku ngumpet, kamu juga ngumpet. Kita ngumpet bareng ya, Bebep. Bebek, itu nggak mungkin dong. Kalau kita ngumpet bareng, yang ada kita bisa dihajar bareng sama mereka. Udah kamu ngumpet aja di sana ya. Nggak mau aku takut. Nanti kalau kamu kena luka-luka di sana sini gimana? Bebek, kamu harus nurut sama aku. Aku ini calon pemimpin dalam rumah tangga. Kamu itu calon ibu rumah tangga. Seharusnya kamu belajar nurut dong sama aku. Hah? Gitu ya? Udah sadar kamu bukan ngumpet. Oh ya, aku ngumpet. Apa kabar lu, Ian? Kabar gue baik, brother. Lu gimana? Weh, rambut udah tumbuh tuh, nggak botak lagi. Tapi Ian, gue mau bikin lu nggak baik gimana dong? Serang! Yang dikeroyok. Aduh, gimana nih? Telepon gue. Aduh. Nyala dong. Rai. Si Meli kemana? Aduh, abangnya gimana nih? Meli! Raya! Iya, lo kenapa sih? Lo datang bareng Mondi ya? Iya. Ada Mondi. Nggak apa-apa, Ian. Gak apa-apa, Mon. Aman. Makasih. Bebep, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Aku kan kuat. Masa sih? Iya, katanya kuat gimana deh?
Ya mending sekarang kita cabut sekarang yuk ke rumah Babe. Yuk. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ah, Bro Jun. Oke, Bro.